Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la ilaha illallah al-azim al-halim, la ilaha illallah rabbul arshil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna minan nasi ahlin. Kata Nabi, di antara manusia-manusia ini ada yang menjadi keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu sahabat bertanya, Ya Rasulullah, man hum? Ya Rasulullah, siapa yang menjadi keluarga atau ahlinya Allah Subhanahu wa ta'ala? Nabi Muhammad melanjutkan hadisnya, hum ahlul Quran ahlullah, orang-orang yang ahli Quran. Mereka adalah ahli Allah Subhanahu wa ta'ala wa khassatuh, dan Allah mengecualikan atau Allah Subhanahu wa ta'ala mengistimewakan mereka. Apa maksudnya? Bahwa orang-orang yang ahli Quran itu siapa? Baik yang membacanya, baik yang menghafalnya, baik yang membantu rumah-rumah tahfiz, baik yang ikut mengkaji-kaji setiap ritual kajian keagamaan. Ini termasuk di antara ahli Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita pun termasuk keluarga dan ahli Allah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita puji Allah, kita diberi sehat. Allah boleh mewafatkan kita hari ini. Kita berdoa kepada Allah dengan doa yang diajarkan oleh Nabi. Allahumma ahyini, ya Allah hidupkan aku, in kanat hayat khair, jika dalam pandanganmu hidupku ini baik, bagus dan taat kepadamu. Wa tawaffani, dan wafatkanlah aku, in kana wafat khairun, jika wafat itu aku wafat engkau anggap adalah kebaikanku, maka wafatkanlah aku. Inilah doa yang diajarkan Nabi kepada Aisyah, karena Nabi melarang orang minta panjang umur. Ya Rasulullah, tolong panjangkan usiaku, doakan, kata Aisyah. Aisyah, umur yang panjang belum tentu kebaikan. Panjang ada di Jawa, umurnya hampir 90 tahun. Dia lari pakai tuai sampai puluhan kilo. Sampai ke rumah, dia makan telur ayam bebek 2 butir, campurnya sama susu, diminumnya. Sehat juga, buat lari. Panjang tapi buat lari aja, tak masalah. Maka Nabi ajari doa yang benar itu, ya Allah, jika dalam pandanganmu hidupku ini bagus, baik, taat padamu, hidupkan aku. Tapi jika engkau anggap nanti hidupku ini banyak maksiat, wafatkan aku. Ya, karena mau tidak mau orang pasti akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberkahi usia kita. Amin. Baik, kita masuk asbabun nuzul surat Al-Baqarah 125. Ini ada yang macet perasaannya ya. Ya, baik, kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo. Wa id ja'alna al-baita mathabatan lin
واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. Baik, kita lihat bacaan sebentar. Wa'id, wa'id langsung ditahan ya, jangan wa'id. Wa'id, huruf za ya. Biasanya orang wa'iz, ada yang parah lagi wa'iz, huruf z dirubahnya langsung, hebat dia rubah ya. Wa'iz, wa'id. Jadi yang salah itu dua, satu dia rubah jadi saya wa'iz, yang kedua salah mantul wa'id. Nah, wa'id tahan, wa'id pegang ya. Ada bukan ustaz ya, tapi dia apa namanya nih? Dia ini artis, tapi dia qori, katanya qori. Tapi baca waktuha itu lepas ya. Waktuha wallaili idza saja. Jadi dia menghilangkan lagu. Jadi kita baca Quran ini Pak, pertama huruf dulu. Jadi kalau kita baca, perhatikan huruf dulu ya. Jangan hurufnya itu berantakan cara penyebutannya. Yang kedua membacanya. Yang ketiga baru lagu. Nah terakhir lagu, bagian terakhir ya. Ada orang kan tidak enak didengar kupingnya lagunya, padahal bacaannya banyak yang keliru. Jadi harus waktuha wallaili idza saja, pegang. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, pegang. Qala. Wa id ja'alna al-baita mathabatan lin-nas. Tadi mu'amna ya. Kalau dibaca dia linnas, dia menjadi mau alif disukun. Tapi kalau dia lanjut linnas, wa'il wa, jadi ada huruf yang harus diucapkan jelas berbentuk begitu. Waw, mim, jelas. Jangan seperti kalimat mayyaku, may, karena itu bukan huruf bibir ya ini. Ya. Makanya penyebutannya tidak boleh disebut dengan cara yang salah. Wa ja'alna wa ja, ada wa ja, wa ja ya, karena dia tidak boleh, tidak huruf bibir dia. Huruf bibir itu ada 4. Wa ja'alna al-baita mathabatan lin-nas wa anna, berhenti jadi maknanya waw ya. Watta, watta, wattakhidu, watta, watta, mufattah ya. Jadi watta, wattakhiru, takhizu, takhiru. Nah, kalau wattakhidu artinya mengambil. Kalau kita ubah dari zaid itu mengolok-olok huswa. Wattakhiru, wattakhizu, wattakhiru min
saya pernah sampaikan, qalqalah tidak boleh pakai angin. Jadi ib. Nah, kalau saya baca ib berarti ada angin. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Salah. Ya, kenapa? Karena penyebutannya mantrul tak boleh pakai angin. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Samad. Nah, ya. Termasuk min maqami bukan ib. Ya. Ibrahim musalla wa'ahidna. Di sini seharusnya ada mat jais ya, ada bendera. Ini ada yang kurang. Nah itu harus ada seperti alis mata ya. Wa'ahidna ila Ibrahim wa Ismail nah itu ya, jangan tapi kenapa begitu? Karena to itu huruf isti'ala. Jadi langsung. Kalau kita sebut apa beda sama ta? Jadi ta itu berarti ini hurufnya ta. Kalau lisan kita tapi tahhira baitiya itu ada panjang seharusnya ya. Alis mata itu seharusnya di atas to. Mad wajib muttasil. Wal akifina warruka'is sujud. Menyebutkannya harus pelan-pelan ya. Soalnya ada 3 tasydid. Di ra, di kaf, di sin. Well dibaca tebal rohnya karena dia tafkhim dhammah. Ruka'is sujud. Baik, itu aja. Sekarang kita lihat apa maksud ayat Allah dan seluruhnya. Kita baca terjemahnya. Wa id ja'alna al-baita, dan tatkala kami menjadikan rumah mathabatan linnas, rumah tempat manusia kembali atau berkumpul. Wa amna, dan tempat itu dijamin aman. Bentuknya masdar tapi matlub fihi amr. Itu kata para ulama ya. Bentuk amna itu bentuk kalimat masdar. Qala yaqulu qawlan, bukan bentuk amr, tapi yang dituntut perintah. Apa maksudnya? Katanya Makkah itu daerah aman, kok banyak maling, banyak kejahatan. Bukan begitu maksudnya. Maksud kata para ulama adalah engkau yang harus menjadikan aman di Makkah. Karena benda itu tak punya hukum. Hukum ini haram. Dia nggak punya hukum ini. Hukum laptop haram, halal. Yang haram hukum itu perbuatan kita. Babi itu, gimana? Dia nggak punya hukum halal tidak. Dia benda najis. Yang dia menjadi haram kalau kita makan, perbuatan kita. Jadi benda itu tidak punya hukum dia rasa. Netral saja dia. Atau najis apa? Begitu kita lakukan, ya babi, ya bangkai, ya najis saja. Perbuatan kita yang membuat jadi halal atau menjadi haram. Wa amna, Makkah itu kita yang harus membuat aman, tak boleh membunuh di situ, mencabut rumput, membunuh hewan, makanya membunuh merpati itu tak ada. Kalau disakiti nanti dia bisa rusak ibadahnya. Pakai ihram, boleh nggak bunuh hewan? Nggak boleh kan? Kecuali ada beberapa hewan yang boleh dibunuh. Yang pertama al-fa'r, kata Nabi ada hewan yang boleh dibunuh di tanah haram maupun tanah halal. Tanah halal selain Masjidil Haram dan Nabawi. Tanah halal namanya. Tanah haram Nabawi dan Makkah. Nah, tak boleh seharusnya bunuh hewan di tanah haram, tapi hewan ini jadi boleh. Par tikus. Nah, nampak tikus, kejar dia, boleh dibunuh, boleh. Masuk dia ke got, kejar ke got. Jatuh dia ke got, kita pun jatuh ke got. Oh my God. Nah, ya. Yang berikutnya
apa anjing, itu burung, akur, burung gagak, dan burung rajawan. 4 hewan ini boleh hidup, termasuk cecak, termasuk juga ular. Nabi Muhammad memukul genderang perang permusuhan terhadap ular. Baik, kita tidak melanjutkan. Wa'amna, jadi kita membuat yang aman di Makkah, jangan mengganggu, jangan merusak. Wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla, dan hendaklah mereka mengambil maqam Ibrahim. Maqam itu tempat berdiri ya, jangan kalau kita jadi makam kuburan itu, makam pahlawan. Dari kata qoma berdiri. Ini istilah yang berbeda di tempat kita jadinya. Ya, seharusnya makam itu tempat menapak. Kalau dia kubur apa? Bahasa makbar. Bahasa Arabnya. Kubur itu kubur, makbar tempat dikubur. Qoma berdiri, tempat berdiri makam. Jadi makam tadi ya. Nah. Min maqami Ibrahim, hendaklah kalian mengambil bahwa makam Ibrahim itu sebagai musalla, tempat salat. Wahidana, dan kami janji membuat perjanjian atau perintahkan ila Ibrahim wa Ismail, kepada Ibrahim kepada Ismail, al-tahira, hendaklah kedua anak dan bapak ini mensucikan baitia, rumahku, lil-ta'ifin, untuk orang tawaf, wal-akifin, untuk orang itikaf, war-ruka, untuk orang ruku, was-sujud, as-sujud, dan untuk orang sujud. Nah, nanti ada hukumnya. Inilah dalil bahwa masjid harus ada marbotnya. Dan diperintahkan mensucikan rumah Allah, dibersihin. Nanti besar pahalanya. Ya, barang siapa kata Nabi membuang satu debu dari masjid, dia mendapat satu kebaikan. Oh, ini berapa debu juga dia? Ya. Bahkan Nabi mengistimewakan orang yang memelihara rumah Allah ya. Dan Nabi sholatkan langsung sendiri di kuburan nanti di ujung kalau sampai nanti materi. Baik, sekarang kita masuk apa sebetulnya. Ini saya tidak bisa buka ini di sini ya. Mungkin Pak Indra bisa tolong ini. Slide berikutnya di laptop saya terbuka, begitu tak bisa. Apa harus dikeluarin dulu? Pakai dulu ya? Hang ya? Hah? Cabut dulu ya? Ya, kelihatan. Kalau enggak, saya bacain aja dulu ya. Jadi hilang materinya. Sambil saya terangkan aja ya. Ini pada tunggu-tunggu lama ya. Saya sambil jelaskan aja. Baik, inilah ya. Imam Bukhari menjelaskan ini. Bahwa Allah mengistimewakan umat. Apa itu? Pertama Allah turunkan, kata Umar begini, aku ini apa yang kukatakan, kata Umar, Allah dengar. Ya? Allah mendengar apa yang Umar katakan. Yang pertama begini, ya Rasulullah, kayaknya bagus tuh kalau itu makam Ibrahim, makam itu tempat berdiri telapak kaki ya, dijadikan sebagai tempat sholat. Itu bergumam Umar bin Khattab. Turun ayat ini 125 ini. Bagaimana tebusnya harapan Umar itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kalau kita lihat istimewa Umar ya. Pertama, ada 3 soalnya. Yang kedua, aku meminta satu ketika istri para nabi sebelum turun ayat jilbab ya. Sahabat datang, mereka melihat leher-leher istrinya, kupingnya, rambutnya, apalagi Aisyah kan lebih muda. Agak gadis sama Umar ini, ya Rasulullah, sepertinya bagus jika istrimu itu engkau suruh mereka itu agar menutup aurat mereka untuk berjilbab. Turun ayat Al-Ahzab 59. Ada ya? Umar
wahai Rasul, sekiranya engkau menyuruh istri berhijab, karena di antara orang yang berbicara dengan mereka itu ada yang baik dan ada yang jahat. Ada yang dia pingin ucapannya, ada yang tidak, lihat bibirnya, lihat lehernya yang apalagi yang mulus, macam-macam lah, lihatnya macam-macam. Yang jahat, yang baik atau maka turun ayat ini. Nah, jadi kita tahu bahwa jilbab itu atas rekomendasi Umar bin Khattab. Luar biasa. Apa yang ini? Ya ayuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika, katakan kepada istri, wa banatika, dan anak perempuan, wa nisa al-mu'minin, dan perempuan orang-orang mukmin, yudinina alaihinna min jalabibihin, mereka menguraikan jilbab. Dzalika ayyurafna, dengan begitu mereka akan dikenal muslimah. Wala yudaina, dan mereka tak diganti. Subhanallahu ghafurur rahim. Itu ayatnya Al-Ahzab 59. Dan An-Nur ya. An-Nur itu tentang kullil mu'minina yaghuddu min absarihim, kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna, sampai ke bawah. Ayat tentang khimar, kerudung. Jadi boleh kepada siapa boleh dibukakan kerudung ini? Satu, ila bu'ulatihinna, perempuan boleh membukakan kerudungnya atau bagian aurat dalam batas yang wajar ya, kepada suaminya, kepada orang tuanya, kepada mertuanya, kepada bibi kandungnya, kepada anak-anak kandung laki-lakinya, kepada cucu-cucu kandungnya, kepada paman-paman kandungnya. Nah, itu ayat 31. Ibu-ibu bisa nanti lihat nanti itu, oh berarti saya boleh buka jilbab pada orang-orang ini. Tapi nanti ya, pada menantu ya, menantu termasuk juga itu anak ya. Nanti jadi itu apa itu ada dua, apa namanya itu? Mahram itu ada dua, ada mu'abbad, ada mu'aqqad. Ada mahram yang selama-lamanya. Jadi kalau saya nikah dengan perempuan, cerai saya sama perempuan ini istri, orang tua dia itu mahram saya selama-lamanya. Ada mu'aqqad sewaktu-waktu. Apa itu? Ipar-ipar. Kata Nabi, al-humu al-maut. Ipar-ipar itu kematian, hati-hati. Banyak perselingkuhan karena adik-adiknya di rumah, atau abang-abangnya, atau perempuan-perempuan dia ajak ke rumah yang ada suami, itu ipar sementara. Selagi istri itu kita nikahi, adik dia itu ipar kita. Begitu meninggal istri jadi halal, adiknya jadi halal sewaktu saja. Jadi mahramnya sewaktu-waktu saja karena istri kita nikahi. Kalau meninggal istri kita halal menikahi adik. Makanya bahaya kata Nabi, ipar-ipar itu ada di rumah, karena dia satu ketika bisa menjadi bukan mahram. Yang terakhir, kata Umar, para istri Rasul berkumpul mencemburuinya. Lalu Umar berkata pada mereka, jadi biasa istri cemburu, ya. Lalu mereka saling itu ada, bukan dikatakan geng ya. Kalau itu Aisyah, yang muda-muda itu dua orang ini, mereka itu saling seperti saling bersaing gitu ya. Sudah? Apa kata Umar? Asarabuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin qanidatin taibatin 'abidatin sa'ihatin thayyibatin wa abkar. Boleh jadi nanti kata Umar, jika Allah Rasul mau, mereka akan menceraikan kalian, lalu digantikan dengan istri-istri yang lain. Makanya jangan begini kata Umar. Tadi mencemburu apa? Jika Allah mengizinkan, Nabi bisa mencari perempuan. Bahkan begini Pak, Nabi itu kadang-kadang ibu itu mengkasih anaknya. Ibu wahabat nafsalin Nabi, in arada Nabi ayastankiha khalisatan laka min dunil mu'minin. Datang perempuan untuk menyerahkan dirinya, nikah ya kepada Rasul. Ya, itu khalis, itu khusus buat Nabi, yang buat kita nggak boleh. Baik, lalu bagaimana siapa Umar? Kenapa sampai begini pentingnya Umar? Baik, ya. Nabi Muhammad pernah berdoa, Allahumma qawwinil Islam bi Umarain. Ya Allah, tolong perkuat Islam ini dengan salah satu di antara dua Umar. Pertama Umar, yaitu Abu Jahal, Umar. Yang kedua Umar, siapa itu? Al-Khattab bin Al-Khattab. Itu ya. Keluar doa Nabi, ya Allah perkuat ya. Bagaimana Islam ini butuh jawara-jawara sebenarnya. Jadi butuh Islam ini perkuat
bukan kita tak percaya sama Allah, betul, tapi harus ada centeng-centeng itu. Ya, betul nggak? Jagoan-jagoan, ada yang jago memanah, ada yang jago main perang, main pedang. Para sahabat itu mempunyai keistimewaan masing-masing. Ada Khalid bin Walid, handal, petempur jago, bahkan pada kalau dibuka itu Khalid itu kelas tombak, bolok, dan nggak karuan tuh pada. Ya, udah bercacat semua tuh pada. Undi soal 12 lebih petempur. Umar bin Khattab ini setiap ada di pasar Tegal, setiap tahun sayembara bulan, beliau ini tak pernah kalah dalam bulan. Ya, Umar bin Khattab. Sampai Nabi Muhammad, ya Allah, perkuat Islam ini dengan salah satu Umar. Jadi butuh backing, ini butuh. Ya, dalam kita menegakkan perjuangan ini butuh orang yang centeng-centeng, yang membuat orang, jika ada dia, orang berpikir dua kali. Baik, itu. Yang kedua, keistimewaan Umar ini, orang ini ada 10 al-mubasyirin, 10 orang dijamin dalam surga. Nanti ada hadis lainnya, termasuk Bilal juga, termasuk Ammar bin Yasir. Umar ini dijamin Nabi masuk surga. Bahkan Nabi mengatakan, jika ada Nabi setelah aku, Umar orangnya. Suatu ketika rumah Nabi itu agak runtuh. Begitu mau runtuh, dari dinding itu tukang batu itu memperbaiki dindingnya, mau dibelah. Tiba-tiba timbul nomor kaki begini, kenceng keras. Ini setelah satu abad yang kurang. Berganti. Tukang kayu ini takut dia mundur, dia kaki Nabi. Setelah dicek posisinya, kaki Umar itu masih utuh kaki. Dulu tahun 2013 terjadi banjir di daerah Uhud itu. Itu tersingkap juga jenazahnya Hamzah itu, Sayyidina Hamzah masih utuh. Dari daging itu keluar darah seger. Udah berapa abad, tahun 2013, berapa abad? Sekarang 1440 ya. Pada saat sekarang 2013 mundurin aja 7 tahun ya. Subhanallah. Dan makanya itu terbuka bagi kita, Pak, bahwa sesungguhnya orang yang dekat sama Allah itu Allah awetkan badannya. Saya ketemu orang-orang Jasa Marga itu membuka antara Depok sama Cinere dibuat tol, termasuk kuburan di Musuh. Bapak itu ngomong kepada saya, ada beberapa kuburan, Pak, yang itu utuh jenazahnya. Dia bukan orang terbilang di masyarakat, bukan udah bos. Kadang-kadang marah buat ustaz kampung belum ngaji gitu. Jenazahnya utuh itu. Jadi Allah yang mengetahui ya, baik tidaknya seorang, sehingga Allah membuat keistimewaan terhadap jenazah Umar ya. Lalu berikutnya, bahkan pernah perkataan Nabi dikalahkan dengan idenya Umar bin Khattab. Ini tawaran perang yang lain ini. Kata Umar, dibunuh saja Rasulullah. Abu Bakar jangan Rasulullah, asal kita lepaskan saja ini, kita ambil upeti uangnya. Nabi Muhammad setuju sama siapa? Sama Abu Bakar. Turun ayat kemana ayat? Ayat ini memuji dan menyuruh agar mengambil idenya ayukhina fil ard, agar mengambil ide Umar ini dibunuh saja di pantai, karena mereka sangat betul menyakitkan umat Islam. Jadi begini Pak, pembantaian itu boleh kita ambil nyawa orang itu 3. Pertama, perang. Ya, makanya ketika Ali bin Abi Thalib yang pergi membunuh seseorang, tiba-tiba orang itu meludahi mukanya, wajah Ali menjadi merah, matanya merah, tensinya naik, marah. Tapi tak jadi dia bunuh orang itu begini ya. Kenapa engkau begini? Tadi engkau ingin membunuh aku. Orang bertanya, kenapa tidak jadi engkau membunuh? Tadi begini, aku ingin membunuh karena dia musuh Allah. Tapi ketika dia ludahi aku, timbul sentimen pribadiku, bukan lagi karena Allah, karena dia meludahi aku jadi marah. Tak karena Allah lagi sudah pada setan kan, pergilah. Jadi kalau kapan itu perang dan tak boleh dimutilasi, kata Nabi Allah di Quran dalam surah Muhammad, wa idza laqitumul ladzina kafaru fadarbur riqab. Muhammad,
jika ketemu orang kafir, perangi mereka, bunuh mereka, tapi langsung pancung leher supaya cepat matinya. Nah, tidak boleh kalau tembak ada beberapa detik orang sakit. Yang kedua, ketika ini yang boleh mengambil, jadi izhab mengambil merenggut orang tak boleh Pak. Nanti khotbah, nanti Allah akan marah ketemu orang itu. Lalu kata Nabi di kepalanya orang itu yang membunuh itu apa nih? Qanatan min rahmatillah. Orang ini sudah terputus dari rahmat. Bahkan kata Nabi, la zawali dunya ahwana indallah. Hancur alam berantakan, gunung meledak, merekah bumi Allah padang enteng itu daripada membunuh satu nyawa. Merenggut nyawa itu tak boleh. Kapan boleh? Ketika perang. Kapan boleh? Kedua, ketika dia diputuskan pengadilan karena dia buat salah, lalu segala macam dicek semuanya. Betul, dia membunuh. Seperti saya pernah melihat pemancingan di Masjid Kisos ya tahun 2021. Mata saya sendiri melihat Al-Ghul itu memancing leher hari Jumat. Dia membunuh si Anu, jelas kan itu. Dibacakan semuanya. Si Anu ini dibunuh, dia dari Bangladesh, begini dibunuh karena begini. Allah beriman macam-macam. Dibacakan semua pengadilan putusan, boleh. Yang ketiga, kapan boleh membunuh itu? Tak membunuh sih namanya. Ketika mempertahankan diri. Al-qatil wal maqtul fina, orang saling membunuh kan ke neraka ya. Pokoknya jaga sembung sama jaga jaga tinggi, jaga taruh, berantem di atas. Kata lagi yang membunuh, yang terbunuh dua-dua kenapa? Al-hirsu ala qatlah. Karena dia ingin membunuh juga, hanya dia kedua. Ya, baik, tapi itu berantem ya. Tapi kita kan tidak taruh motor, ada yang ngambil, atau kita di rumah datang maling. Kata Nabi bagaimana? Isra, lawan dia. Berantem kita. Bagaimana ya Rasulullah jika ketika berantem itu aku yang terbunuh? Kata Nabi apa? Fa anta syahid. Orang yang mati mempertahankan hartanya mati syahid dia. Lalu bagaimana jika seandainya aku yang membunuhnya? Kata Nabi, maling itu ke neraka dan engkau la ba'sa 'alaihi apa. Walaupun nanti hukum pemerintah mungkin saya kena taksir ya, penjara umpamanya. Nah, ya, tapi kalau dalam hukum agama hadis ini sahih Bukhari. Jika tanpa tiga alasan ini dia merenggut nyawa orang, itu namanya pembantaian. Itu yang ancamannya berat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan demi Allah, orang yang pernah menghilangkan nyawa dengan zalim, Allah tidak akan buat aman hidupnya sampai dia mati. Terganggu terus, kecuali dia bertobat ya. Makanya pembunuh Israel itu, pembunuh anak Palestina itu kan tentara-tentara Amerika itu, ada yang mereka dikejar anak Palestina, anak Syria, minta diterapi karena pemerintah nggak menerapinya, sampai marah jadi ya kan ada videonya. Ya? Demi Allah orang itu tak aman hidupnya, terus dihantui. Ariel Sharon membunuh 3.000 orang Palestina. Ada anak sebapaknya sudah langsung. Bapak tahu apa akibatnya? Mati badan dia di kasus selama 8 tahun. Gila. Cuma mata aja kelihatan yang bergerak. Badan 80 kilo menjadi 15 kilo dan jantung serta jantungnya membusuk. Itulah akhir ceritanya. Termasuk nanti kamu Atatürk ya, matinya juga menderita. Karena belum kena aja, makanya Allah ulur. Wala tahsabanallahu amma ya'malun. Janganlah kalian menyangka Allah orang-orang yang berbuat seperti itu kami biarkan ini kan itu kata Allah. Innama yu'akhiruhum biyaumin tashkhasu fihi al-absar. Nanti kami akan lepaskan azab buat mereka di hari mata mereka terbelalak. Baik. Sekarang kita ambil kandungan daripada ayat ini. Allah telah menjadikan Ka'bah sebagai tempat dan rumah untuk berkumpulnya seluruh umat muslim. Ya, jadi rumah kita berkumpulnya kaum muslimin itu Ka'bah. Jadi namanya qaryah, kampung ya. Nah, qaryah, kampung orang Islam itu Ka'bah. Selama mereka masih dalam akidah yang sama, tanpa memandang warna, kulit, bentuk, rupa
berupa suku, bangsa, dan Allah menjamin bahwa Ka'bah adalah tempat yang aman untuk dihuni. Ya, itu jaminan Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu min maqam Ibrahim musalla. Apa itu? Apa tadi ketika Allah mengatakan linnasi wa amna. Allah menjadikan Makkah itu tempat yang aman. Tadi sudah saya sampaikan sebentar bagaimana aman itu maksudnya. Ya. Jadi Makkah ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya disuruh Nabi merebut. Nabi pernah mengatakan ini. Nabi itu pernah berkata kepada Makkah itu, ya Makkah, wahai Makkah, sesungguhnya aku suka cinta kepada dirimu. Falaulah, andaikan orang kafir tidak mengusir aku dari tempatmu, aku tidak akan meninggalkanmu. Makanya ketika beliau di Madinah, apa itu? Allah menjawab keinginan dia. Bagaimana? Rebut kembali itu. Tahun ke-8 itu, tahun ke-8 Hijriah. Tahun ke-8 Hijriah untuk pembebasan kota Makkah. Kita lagi lihat apa sebabnya? Begini Pak, jika kita mempunyai sebuah misi, kita diperlukan mempunyai wadah dan tempat. Ya, saya ulang ya. Jika kita ingin mempunyai sebuah misi atau sebuah gerakan, maka kita diperlukan sebuah tempat dan wadah agar bisa kita merumbukan, membicarakan, merundingkan, merumuskan apa yang kita ingin rumuskan. Nabi Muhammad pun punya tempat namanya Baitul Arqam. Ya, Nabi Muhammad. Lalu berikutnya orang-orang kafir punya namanya Darun Nadwa. Tempat apa mereka nih? Tempat mereka merundingkan terhadap apa namanya? Siasat mereka. Nabi Muhammad juga punya tempat namanya Darul Arqam. Ini Darun Nadwa. Nah, kalau bisa jangan dibuat Darun Nadwa. Tidak ada tempat-tempat itu pernikahan, sebuah tempat koah namanya Darun Nadwa. Memang itu sebuah tempat nadwa pertemuan ya. Tapi jangan itu sebuah istilah yang dipakai orang-orang kafir Quraisy. Darul Arqam ada wadah. Nah, apa fungsi wadah tadi? Nah, makanya Rasulullah tadi jelaskan, kenapa perlu Makkah ini diambil agar bisa bersinergi umat Islam. Nah, kenapa ada syiar di situ? Makanya begini Pak, ada kadang-kadang ketika kita berat sholat ini Pak, disuruh keluar. Makanya wa'adzim finnas, haji itu azim itu umumkan. Disuruh umumkan, makanya Idul Fitri, Idul Adha itu sunnahnya di lapangan itu. Nabi punya cuma sekali lah beliau sholat ketika waktu itu ada semacam badai ya. Selainnya di mana? Berapa pahala sholat di Masjid Nabawi? Nah, 1000 ditinggalkan ke lapangan. Apa tujuannya? Lalu berlanjut hadis kata Nabi, ketika di lapangan nanti perempuan menstruasi harus hadir di situ. Perempuan yang dipilih harus datang di situ. Apa tujuannya? Syiar supaya orang kafir melihat jumlah mereka banyak. Makanya haji itu termasuk syiar dia. Wa may yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub. Nah, syiar dibuatlah sebuah tempat wadah untuk menjelaskan syiar-syiar Allah itu ya, sebagai tempat, dan dibuat tempat ini menjadi aman. Bukan aman tempatnya, karena saya kali bahwa benda ini tak mempunyai hukum dia. Saya punya jam tangan untuk saya ambil haram. Tahu ada batu, saya taruh batu. Saya wudu kan, begitu saya berwudu, namanya juga ini lupa saya. Nah saya ke atas. Begitu ke atas, aduh jam lupa, turun dari bawah kan. Alhamdulillah jamnya sudah apa itu? Sudah berpindah. Entah siapa yang ambil. Nah untunglah saya beli jam murah itu. Jam yang modelnya kalau dibeli bukan per satu, itu per kilo. Nah itu kalau murah nggak apa-apa, 10 rial. Ya. Kalau Rolex tadi mahal ya, ada yang jam ragu. Tapi bercanda soalnya jam ragu. Pulang-pulang dari Makkah jam ragu, jam ragu. Ternyata mereka tuh ketika di Tawaf suka mendorong-dorong jemaah jam ragu, raja dorong. Lihat aja. Tapi memang ada jam itu.
Ya, baik. Kita kembali. Jadi yang tempatnya kita yang membuat, harus kita amankan di Makkah. Jangan bunuh hewan, jangan saling maki. Allah mengatakan wala rafatha wala fusuqa, jangan kata rafat, fusuk kata berdosa, berantem berdebat. Jadi sifat kita supaya aman di Makkah, kita yang membuat supaya aman itu, bukan dia aman itu. Nanti orang ini jawabannya nih Pak, katanya Makkah itu aman, kenapa saya sering kehilangan barang? Nah, jawabannya ya, udah ketemu jawabannya ya. Nah, kalimat itu kata para ulama, karena benda itu tak menyebut, kita yang harus membuat aman di Makkah dengan perbuatan yang kita lakukan sehingga tidak terjadi. Ya orang kenapa jam saya hilang? Pasti dia tak membuat aman Makkah ini, dicuri jam saya. Pergi dia entah kemana begitu. Nah ya, baik. Lalu berikutnya, Makam Ibrahim adalah salah satu di antara Masy'aril Haram yang padanya seseorang muslim dibolehkan untuk menjadikan tempat di sekitarnya menjadikan. Jadi Makam Ibrahim yang telapak kaki dua itu Pak, kalau kita habis tawaf itu dilakukan sunnah. Sunnah apa? Sholat 2 rakaat setelah tawaf. Tapi Bapak kalau sholat di situ ditabrak-tabrak semua orang tawaf. Bagaimana cara ceritanya? Pergi ke belakang. Ya, kenapa? Menghindari mudarat lebih diutamakan daripada membahayakan diri. Darul maqasid muqaddam ala jalbil masalih. Itu Hajar Aswad, waktu orang sikut orang, jangan gara-gara itu sehingga seseorang ini menyakiti kaum muslimin. Menyiumnya sunnah Hajar Aswad, menyikut orang hukumnya haram. Kata para ulama, dulu kan menyelamatkan orang daripada mencuri. Itu cara beragama yang benar. Makanya begini, yang merusak agama itu 3 kata para ulama. Yang pertama adalah al-mutanatti'un, orang yang ekstrim. Yang kedua kata para ulama yang membuat agama ini rusak, ekstrim itu, ya, ekstrim sekali sehingga dia tidak lagi melihat rambu-rambu peringatan Allah di sisi yang lain atau Nabi. Yang kedua, membuat agama ini rusak berikutnya adalah tasyadduq, terlalu berlebihan. Berlebihan dia, bikin sholat dipaksakan, tali terikat di zaman Nabi. Tadi siapa yang kata Nabi? Tadi Zainab, kenapa dia pakai tali? Dia itu kalau sholat subuh tak kuat berdiri di rempuhnya tali. Tuh, jadi dia kata Nabi inzah, lepas itu. Kalau dia tak kuat dulu saja dia sholat. Tasyadduq. Yang ketiga takaluf, terlalu memberat-beratkan. Makanya nazar. Jumhur ulama bapak pada hukumnya makruh. Kalau saya lulus aja sekolah Pak, saya puasa, makruh. Jumhur ulama makruh, dibenci. Pak kalau saya lulus anak saya berinfak, makruh. Yang benar mana? Bapak berinfak dulu, ya Allah dengan infak lulus anak. Namanya tawasul amal soleh. Akan tetapi kata para ulama, jika orang sudah bernazar harus dia tunaikan. Wal yufu nudurahum wal yatawafu bil baitil atiq. Harus tunaikan. Tapi orang kenapa tidak boleh? Karena orang bernazar Pak, dia membebankan sesuatu yang tak ada awalnya. Puasa itu 3 yang wajib. 1 Ramadan, 2 qadha, 3 nazar. Itu kategori puasa wajib. Seharusnya beban puasa itu tak ada sama dia, tapi karena dia berjanji, terkandung, dibeban-bebankannya badannya. Awalnya perintah bayar infak itu tak wajib sama dia, tapi karena dia berjanji, urusan aku berinfak, jadi wajib sama dia infak itu, bukan lagi sunnah. Ya, itu jumhur ulama dalam kitab Fiqhul Wadih yang ditulis oleh Syekh Bakar Ismail. Ya, makam. Lalu bagaimana? Apa fungsinya? Makam ini Pak Guru Nabi buat Ibrahim buat Ka'bah ya. Jika diinjeknya naik ke atas, turun lagi dia ke bawah lagi. Jadi semacam batu yang membantu Nabi Ibrahim untuk bangun Ka'bah, bisa turun naik ya. Begitu sudah selesai diinjak Ibrahim, injaknya naik ke atas lagi. Lalu Nabi Ibrahim berseru, Ayuhan nas, qad faradallahu alaikum hajj fahajju. Wahai manusia, kata Nabi Ibrahim, Allah telah mewajibkan kepada kalian haji, maka berhajilah kalian. Kata para ulama, orang-orang yang berangkat haji boleh jadi secara alam gaib dia sudah terpanggil dengan seruan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, jadi itu tempat dijadikan sebagai
simbol saja. Kalau kita sembah itu ya, jangan dicium-cium, itu saya kecil, apa dalam sangkar burung ini? Iya kan? Kenapa itu kecil ya? Apa dalam sangkar burung ini? Tapi saya diam aja kan. Ini ada telapak kaki ya. Nah, ya, itu bukan merupakan ibadah. Jangan orang Indonesia itu bajunya Ka'bah digini-giniin sama itu. Ada dulu cerita kampung dari ayah saya itu. Ada orang di guntingnya kiswah Ka'bah itu. Jadi jimat ya, tapi mana haram ini. Ya, tidak boleh. Itu cuma tempat apa namanya? Memang ada tempat, kecuali Nabi menjelaskan ya doa di Hijr Ismail. Satu ketika doa dalam Ka'bah, Aisyah, ayo aku ingin sholat dalam Ka'bah. Kata Nabi Muhammad Rasulullah, Aisyah jika engkau ingin sholat dalam Ka'bah, sholat saja Hijr Ismail sholat. Itu sama dengan Ka'bah. Dulu Ka'bah itu panjang gitu. Nah, Hijr Ismail itu tak ada zaman dahulu. Tiba-tiba ketika bangun Ka'bah, konon sejarah mengungkapkan sebuah orang Arab kekurangan dana, dipotong dari kubus. Kata Nabi begini, aku ingin mengembalikan Ka'bah itu kepada minhaj Nabi Ibrahim. Aku ingin mengembalikan seperti Nabi Ibrahim, panjang itu. Tiba-tiba aku tanam khawatir nanti terjadi perpecahan di antara orang Arab. Muhammad merubah-rubah tempat rumah Tuhan ini. Aku tinggalkan kata demi kemaslahatan. Ini orang harus berpikir begini ya. Demi kemaslahatan umat, dia harus berpikir jangan merubah sesuatu hal yang bisa membahayakan. Lalu berikutnya, Nabi Ibrahim dan Ismail adalah dua orang Nabi yang pertama kali membina dan membangun Ka'bah atas perintah Allah. Perhatikan ya. Pertama, disuruhlah siapa tadi? Nabi Adam. Wa idzarqa Ibrahimul qawaid. Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail, mereka irfa, mengangkat yang tenggelam. Jangan katakan mereka pembuat pertama, mereka itu mengangkat yang hilang. Itu ya, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, ya, adalah dua orang Nabi yang pertama kali membina dan membangun setelah hilang tenggelam. Persis seperti Hajarul Aswad, apa namanya? Persis seperti sumur Zam-Zam yang hilang. Terakhir sebagai penutup, membangun memelihara masjid adalah amalan yang mulia di sisi Allah. Karena tempat ibadah adalah representatif dari rumah Allah di permukaan bumi ini. Kata Nabi, sebaik-baik buk'ah. Buk'ah itu apa namanya? Sebidang tanah itu masjid. Wa syarrul buk'ah, dan seburuk-buruk buk'ah kata Nabi adalah pasar. Kata Nabi, pasar itu tempat pertempuran jin. Janganlah kalian kata Nabi menjadi orang yang pertama kali masuk pasar dan terakhir kali keluar pasar. Di situ ada riba, ada penipuan, dan segala macam, ada hal-hal yang tidak baik. Ya. Bahkan kata Nabi, Allah itu benci kepada 5 ini. Salah satunya apa itu? Sahabu fil aswaq, teriak-teriak di pasar. Oh. Ya, dunia iklan namanya. Ya. Itu zaman Nabi sudah ada itu. Teriak-teriak, sehingga dulu Jumat dulu Pak Jumatan, sholat dulu baru khutbah. Sholat dulu baru khutbah. Saya ulang ya, Idul Fitri. Begitu khutbah, faida wa batahu min fadlillah. Wa idza ra'u tijaratan Allah wa tiba-tiba mereka mendengar di luar masjid Nabawi 10.003 begitulah ya. Ya, dulu reak kan. Halalah atau apa namanya? Dinar. Akhirnya keluar para sahabat itu meninggalkan Nabi sendiri. Wa taraku qa'ima. Mereka meninggalkan Muhammad sendirian. Khutbah Nabi, kamu semua mendengar. Ternyata pedagang-pedagang itu juga ada di zaman Nabi. Ya, apa terjadi? Lalu dibaliklah Jumatan dulu. Apa itu khutbah dulu? Baru apa? Baru sholat kan? Orang pergi ke khutbah itu, dia mau keluar, nggak enak kan? Belum sholat soalnya. Dan yang berdagang pun dilarang. Supaya dihentikan. Makanya azan 2 kali di zaman Utsman itu. Satu azan disuruh di pasar. Allah itu sebelum waktu zuhur 2 datang di pasar sebenarnya itu. Karena sudah jauh. Mereka bersiap-siap ke masjid, baru setelah mereka ke masjid baru azan. Itulah ilahnya azan 2 kali.
kata Ibnu Hajar al-Asqalani, jika ada orang memakai azan 2 kali, jangan juga salahkan. Memang ilatnya sudah hilang. Ya kan, karena azan ada mikrofon, orang mikrofon di mana-mana. Jadwal sholat orang tahu, jangan salahkan. Apa sebabnya? Karena Nabi bersabda, "Alaikum sunnati wa sunnah khulafa'ir rasyidin dalam hari." Ikuti sunnahku dan sunnah khalifah. Artinya terang. Lalu orang ini, nah saya tutup ya, bahwa menjaga masjid besar pahalanya. Tenang ya. Jadi keluarga Allah orang-orang yang membangun masjid ini. Ada perempuan tukang sapu masjidnya. Begitu dia meninggal, sahabat tak mengabarkan, menyepelekan. Kenapa? Malah ibu anu meninggal ya Rasulullah. Kenapa kalian tidak mengabarkan? Kata Nabi. Seperti mereka menghinakan, merendahkan. Lalu Muhammad tunjukkan kuburannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada kuburannya, lalu sholat di atas kuburannya. Nah, nggak pakai sujud kan, berdiri aja. Nah, sujud nanti nyium tangan lagi. Nah, itu ada 2 perintah, 2 hikmah. Pertama, keutamaan menjaga masjid. Nabi langsung menyolatkan. Yang kedua, boleh sholat di atas kuburan kalau tak sempat dia sholat. Nah, jenazahnya ada ya. Sholat gaib saja boleh. Dari juga sholat itu Raja Najasyi meninggal, tapi dia akidahnya Muslim. Makanya ketika ada orang mengatakan bagaimana umat Islam ini harus kerjasama sama orang Kristen dan Nabi Muhammad menyurati Raja Najasyi Kristen, ini orang tak pakai ilmu ini menjelaskan. Ini kan, iya lagi musim soalnya toleransi sekarang ini. Dia mengambil dalil, dia tak paham bahwa Najasyi akidahnya itu murni. Dia tak menyembah Yesus. Dia tak menyembah Isa itu Nabi. Baik, tolong pegang ini ya. Karena ada orang mengambil dalil, boleh kita mengucapkan selamat Natal. Nabi saja menyemati Najasyi orang Nasrani. Dia tak paham bahwa itu akidahnya murni. Sehingga Nabi Muhammad waktu itu beliau sholat gaib dari Madinah ingin menghormati jenazahnya Najasyi. Saya sudah sampaikan, sebaik-baik ibadah setelah Bapak mengajarkan yang wajib-wajib, ulang ya, penutup itu. Sebaik-baik ibadah setelah seseorang mengajarkan yang wajib-wajib, puasa, wajib, itu adalah ibadah mengurus orang banyak. Kemarin saya isi di TNI Halim, para perwira udara. Kalian ini saya bilang mengurus orang banyak, negeri ini kalian jaga di perbatasan. Ya. Sebaik-baik kerjaan ibadah supaya semangat mereka adalah orang-orang yang mengurus orang banyak. Di masjid urus orang banyak tadi. Jadi RT RW urus orang banyak. Atur pahalanya itu. Ya, paling besar pahalanya mengurus orang banyak. Jangan sendirian. Nanti orang sendiri. Orang kalau cuma ibadah sendiri, itu nanti kata Nabi di akhirat nanti masuk surga sendiri. Cuma kata Allah begini, diamlah engkau duduk di mati. Engkau yang menyebar kebaikan, kau keluar, cari syafaat, tarik semua itu, yang benar kata tarik. Allah kasih syafaat mukmin ini untuk mencari teman-teman. Engkau sendirian itu diambil aja, itulah. Kau sendirian aja di kamarmu, ya, ngurus orang banyak, sosial segala macam. Pokoknya yang kita kira-kira banyak menghimpun orang banyak, mengangkat kebutuhannya itu ibadah yang afdal setelah yang wajib. Ya, baik, cukup sampai di sini yang saya dapat sampaikan. Secara cepat saya menyampaikannya karena waktu dan slide-nya banyak. Ada yang mau bertanya sebelum